Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, suara Miss sudah kedengaran? Sudah. Sudah, oke. Ini boleh backgroundnya dihilangkan saja nih, supaya enak nih. Karena gambarnya kepotong-potong. Oke, sudah. Ini dengan Atifal, betul? Iya, Dipanggilnya siapa nih? Ivan. Atifal dipanggilnya tetap. Iya, Nama panjangnya siapa? Ivan. Suaranya putus-putus. Muhammad Latifah Naraski Saiful Islam. Oke. Atifal hari ini didampingi sama siapa? Ibu. Sama ibu-ibunya bolehin friend nih ibu nih supaya enak ngobrolnya nih. Karena nanti Miss juga akan ngobrol sama ibu. Ibunya lagi prepare ya. Lagi mau sholat. Oke, boleh ditunggu aja. Dilanjut aja Mbak, soalnya mau bentar mau sholat maghrib. Oh gitu, kita harus ada pendampingan dari orang tua nih, ibu gitu. Oh Kira-kira iya, ibu bisa nggak mendampingi selama kurang lebih 1 jam lebih ke depan nih ibu? Gitu boleh nggak boleh. apa-apa kalau misalnya memang dari hari ini belum bisa juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang hari ini bisa didampingi juga oke kita lanjut.
Oh ya, lanjut aja Mbak. Nanti sambil. Oke, nanti karena Mrs. Mi akan ada ngobrol di awal juga sama Ibu. Jadi Mrs. Mi tunggu aja ya Bu ya. Iya. Sambil ngobrol sama Atifal deh. Atifal sekarang sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama Miss Nurita, bisa dipanggil Miss Mi. Bisa dokter dari Sekolah Coding, Desain, dan Matematika Internasional Algorithmics. Itu nanti Miss yang akan mendampingi Atifal selama kurang lebih 1 jam ke depan, gitu ya. Nanti kita akan ada 4 sesi juga nih Atifal ya untuk perkenalan sama Atifal. Lalu sesi kedua akan ada perkenalan kelasnya. Dan sesi ketiga nanti akan ada perkenalan terkait sekolahnya seperti apa. Lalu nanti sesi keempat akan ada sesi pendaftaran serta pembiayaan untuk kelas lanjutannya. Gitu. Maka itu dari itu nanti Miss juga akan ngobrol nih di sesi pertama dengan Atifal dan juga mamanya. Ya. Oke, dari Atifal sendiri, Miss mau tanya dulu. Atifal sekarang sekolahnya kelas berapa nih? 5. Kelas 5 SD. Oke. Kalau kelas 5 SD, berarti Atifal sekarang usianya berapa? 10 tahun. Ini Atifal dari kota mana kalau boleh tahu? Kayu, Di mana tuh? Sulawesi Barat. Oh, di Sulawesi. Oke, selain sekolah nih, Atifal ada kegiatan lain nggak? Sudah ada. Nggak ada. Jadi hanya sekolah saja. Nggak ada les atau ekskul? Ada. Ada ekskul apa tuh? Ekskul atau les? Renang. Itu ekskul ya? Iya. Les renang. Oh, les itu les. Iya. Les renangnya di hari apa nih, Atifal? Senin sampai Senin Jumat. Senin sampai Jumat atau Senin dan Jumat? Senin sampai Jumat. Oh, Senin sampai Senin Jumat. Senin dan Jumat berarti ya, 2 hari aja ya. Oke, nah ini untuk apa namanya? Untuk device-nya, apakah boleh Mrs. bantu cek? Iya. Oke, Atifal boleh nih bantu Mrs. Mi share screen. Ada di layar Zoom, ada tombol hijau, tanda panah ke atas. Mamahnya belum selesai. Iya sudah. Oke, kalau udah ada tombol share yang warna hijau, boleh diklik aja lalu di enter. Nah, Atifal untuk share screen-nya Sudah. belum nih, belum muncul. Apanya Mbak? Untuk di share screen, Mama, Udah ya, udah diklik ya screen-nya. yang tombol hijau, tanda panah ke atas yang share. Sudah. Oh, belum muncul Sudah. soalnya. Sudah. Ini Pak. Yang mana ya? Yang tombol share screen, yang warna Sudah. hijau, Sudah. mm-mm, masih belum muncul soalnya, Mama. Ini sudah kok. Di layar saya sudah muncul kok. Nah, ini baru muncul. Oke, ini ada tombol search di bawah.
Atifal atau Mama boleh dibantu. Nah, di tombol search itu diklik yang di bawah ini ada tanda panah merah. Atifal, Mrs. Mi kasih tanda. Oke, di search itu boleh diklik gambar Windows atau bendera yang ada di keyboard plus R. Yang ada di keyboard, Windows R, Windows plus R. Oke, ini bisa ditulis. Hmm, oh, coba dikeluarin lagi artikel yang tadi, balik ke tempat tadi awal. Coba diulang. Windows plus R. Nah, ini bisa ditulis. Oh, jangan diokein dulu. Ditulis dulu. Coba diulang ya. Nah, ini ditulis dulu. DX biar. Yang kayak bisnis kasih lihat. Oke, DS. Oke, baik. Boleh ditutup. Oke, dari Mama sudah selesai, Mama? Boleh di stop sharing? Kenapa, Tifa? Baru mau sholat. Oh, baru mau sholat. Oke, baik. Kita lanjut dulu sama Tifal ya. Ini boleh di stop sharing aja. Tifal tahu nggak nih ada gambar merah tulisannya stop sharing di layarnya. Boleh di stop. Oke, betul. Ini Atifal kelihatannya nggak happy nih. Kenapa nih, Atifal? Atifal kenapa nih? Ini maunya Atifal sendiri ikut coding trial class seperti ini atau gimana nih? Ibu suruh. Ibu suruh. Dari kamu gimana? Kamu sendiri tertarik kah? Oke, nggak tertarik. Kenapa nih dari Atifal kurang tertarik? Tidak ada, Ji. Hmm? Tidak ada, cuman disuruh, Ji. Oke, cuma disuruh. Emang Atifal kesukaannya apa atau hobinya apa? Main game Main game. Game apa ya biasanya yang dimainkan? ML. Oke, ada lagi gamenya mungkin? Ada Apa lagi tuh? Roblox. Roblox. Sudah, dua itu aja. Nah, kalau misalnya dari kesukaannya kan main game nih. Atifal nggak tertarik nih untuk ikut belajar coding. Sudah tahu belum kira-kira coding itu apa? Oh, belum. Oke. Nah, kalau dari cita-citanya Atifal sendiri mau jadi apa memangnya? Tidak tahu. Oh, belum ada gambaran. Tapi di sekolah sudah ada pembelajaran komputer belum, Atifal? Belum ada. Nah, kalau misalnya main game, Atifal lebih sering main di handphone atau suka di laptop juga nih, Atifal? HP. Di HP aja, nggak pernah coba main di laptop? Nggak, oke. Sekolahnya itu negeri, Senin sampai Jumat, atau swasta full day nih, Atifal? Swasta. Di swasta. Oke, baik. Kita sambil tunggu dari Mama ya. Nanti misalkan jelaskan juga nih seperti apa pembelajarannya. Itu. Nanti kalau misalnya memang dari Atifal oke, kita bisa lanjut nih. Tapi kalau misalnya memang dari Atifal, nanti bagaimana nanti Miss kembalikan lagi sama Atifalnya sendiri. Karena dari sini juga nggak bisa maksa nih untuk Atifal ya.
Karena jam berapa nih Atifal? Gimana Mbak? Saya lanjut aja. Oke. Oke, Mama apa kabar hari ini, Mam? Ya, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Tadi sudah ngobrol juga sama Atifal nih, Mam, gitu. Tapi dari tadi saya Miss tanya juga nih, Mam, sama Atifal. Atifalnya kurang tertarik nih dari eh, apa untuk ikut les coding. Tapi nanti Miss saya jelaskan terlebih dahulu ya pembelajarannya seperti apa. Gitu. Mungkin nanti kalau sudah dijelaskan nih Atifal ada ketertarikan nih, Mama. Gitu. Oke, dari Mama ini yang mendaftarkan Atifal siapa nih, Mam? Saya sendiri Mama sendiri. Kenapa nih Mama tertarik mendaftarkan Atifal? kayak karena melihat sehari-harinya kan tiap hari cuman eh, main HP aja, jadi kayaknya lebih baik dia ada ilmu sedikit supaya lebih paham itu aja sih. Oke, karena saya tadi juga disebutkan hobinya main game gitu ya, Mam ya. Main ML, main Roblox, juga tadi Hatifal juga sempat cerita gitu. Lalu kalau tujuannya sendiri, Mam, Kayak ada belajar aja selain dia bisa main game kan dia bisa sambil belajar. ya, supaya ada pembelajaran ya, Mam ya, selain kegiatan main gamenya gitu ya. Nanti Mama ada harapan khusus nggak nih untuk Hatifal setelah mengikuti les di sini? Ya pengen sih lebih tahu masalah IT aja sih karena dia kayaknya lebih suka ke situ aja. Ingin lebih tahu masalah IT ya? Oke, baik. Sini bisa saya simpulkan dulu tadi untuk Atifal gitu ya. Kalau misalnya memang dari Atifal sendiri hobinya main game gitu ya. Memang tadi juga disebutkan main game ML dan Roblox di sini. Dan untuk cita-citanya memang belum ada gambaran nih Mam, cita-citanya dari Atifal sendiri. Lalu yang mendaftarkan memang dari Mama sendiri tertarik karena lihat Atifalnya tuh hanya main game saja. Mungkin dari Mama ingin mengarahkan penggunaan HP atau gadgetnya itu ke arah yang lebih bermanfaat gitu ya Mam ya. Oke, Ya, dengan tujuan supaya ada pembelajaran selain kegiatan main itu, gitu ya. Lalu dengan harapan nanti di sini ingin lebih tahu dalam program atau pembelajaran IT. Seperti itu. Di sini Miss Ismi izin share screen dulu terkait pembelajarannya. Nanti Miss Ismi akan rekomendasikan Atifal untuk masuk ke kelas yang namanya kelas coding visual programming. Atifal. Terus seperti apa? Sebentar. Oke, nah di sini Miss Ismi akan pengenalan dulu terkait algoritmis itu sendiri ya, Mam ya. Nanti kita akan ada 4 sesi soalnya, Mam. Dan sesi kedua kan ini pengenalan terkait sekolah algoritmik, selalu nanti ada sesi praktekal serta pengenalan kelasnya dengan Atifal, seperti itu. Dan sesi keempat, nggak hanya sampai situ, supaya Atifal bisa lebih berkembang, Mam. Nanti akan ada sesi kelas lanjutannya, di mana nanti akan ada sesi pendaftaran serta pembiayaannya untuk Atifal. Gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu dari Mama. belum ada Mbak, lanjut aja dulu. Oke, baik. Nah, di sini Algoritmix adalah sekolah internasional untuk keterampilan IT anak-anak ya, di mana usianya 5 sampai 17 tahun. Itu ya, memang di sini tujuan kami untuk mengarahkan penggunaan gadget anak ke arah yang lebih bermanfaat. Gitu. Jadi memang anak tidak hanya main gadget aja nih, namun nanti bisa membuat sebuah karya seperti game atau animasi. Gitu ya.
Nah, di sini kami juga memberikan wawasan profesi yang dijanjikan di bidang IT. Lalu tujuannya mengembangkan pola pikir logika untuk anak supaya lebih sistematis, kritikal juga, pemecahan masalahnya juga baik dan fokusnya juga oke. Gitu. Lalu di sini kami juga sudah berdiri di 90 negara termasuk Indonesia dan sudah meluluskan di 1,1 juta lulusan seperti itu. Nah, untuk kurikulumnya kami sudah dikembangkan oleh tim pendidik profesional dan di bawah naungan psikolog. Yang di mana ya untuk pembelajarannya sendiri itu nanti anak-anak sudah disesuaikan dengan umurnya. Jadi tidak akan merasa kesulitan atau bahkan merasa kemudahan. Gitu. Nah, pembelajaran kami nanti akan melalui pendekatan permainan. Jadi seperti mainan, namun di situ ada pembelajaran codingnya. Gitu. Oke, nanti tidak perlu khawatir ya untuk Atifal misalnya belum pernah mengikuti kelas coding, karena nanti semuanya akan diajarkan dari basic. Nah, untuk pembelajaran kami online seperti ini, nanti akan melalui platform digital. Gitu ya. Akan melalui platform digital, jadi dari Mama atau Atifal nggak perlu beli buku atau materi tambahan dari luar. Karena nanti semuanya sudah ada di platform digital kami. Nah, di sana juga ada yang namanya sosial media atau community yang bisa diakses dari berbagai negara. Jadi nanti proyek-proyek dari siswa-siswa kami diupload semua ke sana. Jadi proyeknya bisa dimainkan sama siapapun, bisa diberi komentar juga atau reaksi. Nah, di platform tersebut juga ada yang namanya laboratorium. Itu bisa buat game dan animasi, bisa diakses 24/7. Ya, daripada nanti waktunya digunakan untuk main game di Atifal. Atifal bisa coba buat game atau animasinya di sini. Gitu ya. Ini untuk jalur pendidikan kami. Di jalur pendidikan kami ada yang dimulai dari 5 tahun, yang disebut IT Star, hingga 17 tahun, yang namanya IT Hero. Gitu, nanti untuk Atifal itu masuk ke dalam IT Genius Coding dulu. Yang dimana nanti untuk IT Genius Coding ada 3 kurikulum. Nah, ini ada 3 kurikulum. Ada kurikulum visual programming, ada website creator, dan ada 3D game design. Nanti Atifal akan masuk ke dalam visual programming dulu nih, Mam. Tuh ya, yang dimana nanti untuk outputnya bisa mengembangkan pembuatan animasi dan game. Gitu. Lalu nanti masuk ke website creator di kurikulum kedua, dan ada 3D game design atau membuat sebuah game Roblox. Gitu. Nah, di sini untuk pertemuannya, satu kurikulum itu ada 32 kali pertemuan, Mam. Kalau 1 minggu 1 kali di sini, jadi 8 bulan kurang lebihnya untuk satu kurikulum. Seperti itu, untuk kurikulum di visual programming. Oke, nah untuk silabus atau materinya yang akan dipelajari sama Atifal, ini ya, nanti Atifal akan ada perkenalan dulu gitu sama coding gitu, algoritma linearnya itu seperti apa. Lalu nanti Atifal di sini akan membuat project pertamanya di Scratch. Scratch itu apa sih? Scratch itu bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman untuk usia Atifal itu dinamakan Scratch. Jadi nanti Atifal belajar penggunaan blok Scratch ya. Nanti Miss Ismi kasih lihat seperti apa. Lalu di sini juga ada project animasi. Nanti Atifal juga belajar project animasi. Di sini ada game juga. Ya, ada perencanaan game, testing game gitu. Lalu nanti Atifal akan mempresentasikan pembuatan game tersebut. Gitu. Di sini juga belajar logikanya nih Atifal. Nanti seperti apa proyek kelompoknya, dimodifikasi dan dipresentasikan juga. Gitu. Lalu nanti belajar juga namanya variabel dalam game. Sini nanti akan menyiapkan proyek akhir, membuat game mirror. Jadi nanti Atifal diminta untuk membuat game mirror, selalu diselesaikannya, dan akan dipresentasikannya untuk proyek akhirnya Atifal nanti seperti apa. Gitu. Nah, ini untuk kurikulum pertama. Lalu kurikulum kedua nanti akan ada website ya, desain website dan develop website. Membuat website pertama, lalu aturan dasar website itu apa, gitu ya. Dan di sini juga ada yang terakhir itu membuat game Roblox. Gitu. Mungkin Atifal juga sering main ya. Pernah nggak tapi coba buat gamenya Atifal? Belum pernah. Oke, nanti di sini di kurikulum ketiga tapi ya, nanti di sini akan membuat nih dunia tempat tinggal saya. Jadi akan membuat dulu nih denah-denah Robloxnya itu seperti apa. Gitu ya. Ini ada juga nanti roblox.com versus Roblox Studio itu seperti apa. Lalu nanti di sini Atifal diminta untuk membuat 3D game pertamanya.
gitu. Nanti lanjut lagi seperti apa desain gamenya, ya. Ini modul-modul yang akan dipelajari Atifal pada kurikulum ketiga. Nah, kalau untuk kurikulum pertama, secara garis besarnya itu, oke, Atifal akan belajar seperti ini. Nah, kita akan belajar konsep dasar dan praktek pemrograman dari penyusunan algoritma hingga perbaikan kesalahan. Lalu akan mengembangkan kartun dan game pada bahasa pemrograman block Scratch gitu. Dan di sini juga nanti akan menerapkan praktek prinsip-prinsip dasar desain grafis dan grafik vektor, gitu ya. Jadi nanti di sini juga nih nanti akan dipresentasikan juga untuk proyeknya. Lalu pembelajarannya seperti ini ya, Tifal, untuk block Scratch-nya. Di sini kasih lihat seperti apa. Bentar ya. Nah, ini contoh pembelajarannya nih, Atifal. Jadi akan membuat blok Scratch kayak gini. Ini namanya blok Scratch yang di kolom satu. Ini kolom satu namanya blok Scratch. Lalu ini kolom yang digunakan untuk menuangkan kode-kodenya. Sehingga untuk outputnya ada di kolom nomor 3 nih, Atifal. Gitu ya. Jadi untuk membuat sebuah animasi ini bergerak atau berjalan seperti apa. Gitu. Nah, contohnya kayak gini. Disusun gitu, Atifal. Jadi kode-kodenya, kode-kode Scratch-nya itu disusun. Lalu kita play untuk kolom ketiga. Nah, kayak gitu. Jadi nanti akan membuat sebuah game sederhana seperti itu. Gitu. Nah, untuk contoh proyeknya kayak gini, Atifal. Proyek dari pembelajaran visual programming ya, yang nanti Atifal akan pelajari di kelas lanjutannya. Ini semua jalanannya, musiknya gitu ya. Alurnya, gamenya, animasinya itu semua buatan dari siswa kami. Jadi memang dari kreativitasnya masing-masing gitu. Oke, untuk proyeknya kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini Mrs. mau tanya dulu nih sama Atifal. Gimana Atifal untuk pembelajarannya seperti itu? Apakah kamu tertarik? Sedikit, Kenapa? sedikit. Sedikit. Oke, kenapa nih masih sedikit nih? Kamu maunya belajarnya seperti apa, Atifal? Gak apa-apa, sharing aja nih sama Mrs. Mini. Karena nanti kalau misalnya dari Atifalnya juga terpaksa, nanti takutnya kurang menyerap dari ilmunya juga nih, Atifal. Bagus kayak begini. Apa yang kita pelajari? Kita pelajari itu. Bagaimana? Tidak tahu saya ini itu kan. Itu yang bikin game-game kita bikin gambar-gambar. Itu bisa kalau yang edit-edit apa itu yang di TikTok di Twitter. Ya itu makanya nanti kau diajarin sih cara gitu. Bakal nempel-tempel. Terus ya baru nanti dipelajari di sini diajarin bagaimana cara bikinnya, bagaimana cara
pelan-pelan dari awal dulu pelajari bagaimana cara bikinnya. Nanti kan aja semua di sini pelan-pelan. Nanti langsung bilang begitu. Kita belajar di Roblox. Bikin kok. Hah? Ya bikin. Kayak dibikin di Roblox. Bikin map. Itu mau. Victor kok malu? Nanti aja orang denger situ. Cuma mama sama itu kakak itu yang dengar. Malu. Makanya belajar jangan malu-malu. Apa dibilang mama tak tahu apa? Kita biasa bilang telepon. Mama udah mengerti apa main game Roblox itu mama udah tahu. Bilang saja. Kenapa malu-malu? Kok dia bilang? Dia bilang apa yang mau kau tahu dalam apanya game Roblox yang mau kau tahu? Jadi tanya. Bikin map. Apa tuh map? Kayak tahu cara foto ini. Itu game Roblox itu permainan bagaimana kan ceritanya? Ya kayak game. Ya game bagaimana? Ya game. Apanya dipelajari? Apa yang dari situ? Ya tahu juga bagaimana cara menjelaskan. Apanya pemain kan? Aku tahu cara menjelaskan. Caranya? Ya, saya tahu saya itu kalau di game Roblox apanya pemain? Ini. Bagaimana cara mainnya? Ya, ini saja. Kalau mau jalan pencet, baru apa misinya di game sih? Tidak ada. Main-main saja. Tidak ada misi apa-apa di situ. Tidak ada targetnya. Tidak ada. Main-main saja. Main-main saja. Oke, baik dari Mama. Dari Mama bagaimana? Mama mau diskusi dulu sama Atifal atau bagaimana, Mam? Mungkin gini aja Mbak, mungkin sambil kita ngelihat program yang ditawarkan dari Goodnap Mix ini, mungkin sambil kalian ngobrol sama Tifal sebenarnya seperti apa. Oke. Halo, Mam. Ya, Putus-putus suaranya, maaf. maksudnya lanjut aja Mbak sambil eh, kami juga ngelihat program-program atau seperti apa sih algoritmix ini, sambil saya juga ngobrol sama Tifalnya seperti apa sih yang dia pengenin gitu. Oke, kalau untuk pembelajarannya tadi sudah selesai, Mam. Mrs. Mi jelaskan kurang lebih seperti itu untuk pembelajarannya. Gitu. Nanti kalau untuk programnya, kami ada 2 kelas nih, Mam. Sebentar Mrs. Mi izin share screen lagi. Di sini lanjut presentasi dulu aja berarti ya. Ini untuk hasil-hasil pembelajaran dari siswa-siswa Aja kami nih, langsung Atifal. bikin. Gitu ya. Ini anak usia 5 tahun IT Star nih, udah buat kayak gini. Nah, ini Ati Genius Coding nih untuk seusianya Atifal. Nanti juga bisa nih buat Roblox untuk selanjutnya. Jadi desain dari awal hingga akhir permainan itu jadi. Gitu. Jadi tidak hanya penikmat nih, Atifal nanti bisa buat sendiri game Roblox-nya gitu ya. Nah, di sini juga ada yang namanya IT Genius Design atau Graphic Design. Nanti lanjut ke pelajaran IT Hero atau Python. Jadi bahasa pemrograman yang pembuatan gamenya itu 3 dimensi, gitu ya. Nah, di sini untuk pembelajarannya memang kami tidak mengajarkan keterampilan IT yang tidak diajarkan di 90% sekolah. Jadi belum ada di sekolah-sekolah juga gitu. Nah, di sini ada algoritmis yang beberapa siswa-siswa kami yang memenangkan kompetisi coding tingkat internasional maupun tingkat nasionalnya, Tifal. Nah, untuk pembelajarannya nanti akan ada 2 kelas, ada kelas grup dan kelas private, Mam.
Yang dimana kalau untuk kelas grup sendiri, itu terdiri dari 7 sampai 10 siswa dalam satu kelas, gitu. Nah, kalau untuk private itu terdiri dari satu murid dan satu guru saja, gitu ya. Nah, untuk kelasnya, untuk grup sendiri akan diadakan 1 minggu sekali. Namun kalau untuk private bisa lebih dari 1 kali dalam 1 minggu, Mam. Gitu. Nanti di sini juga tutor pasti akan menciptakan pembelajaran yang tentunya pasti akan menyenangkan untuk anak-anak. Gitu ya, di mana tadi memang untuk untuk pembelajarannya akan melalui pendekatan permainan. Jadi seperti tadi ini, Tival gitu ya, menyusun kode kayak gini, itu sehingga nanti akan membuat sebuah animasinya berjalan mungkin keluar rumah. Ini kan hanya pengenalan kelas singkatnya nih, jadi hanya berjalan saja kucingnya maju. Tapi nanti saat Atifal ikut kelasnya itu bisa maju, bisa lebih lagi nih Atifal. Seperti apa gitu. Oke, sisnya lanjut lagi. Nah, gitu ya. Ini untuk sertifikat internasional yang akan didapatkan Atifal nanti setelah lulus di satu kurikulum. Misalnya Atifal mengikuti kurikulum visual programming dulu, itu nanti setelah lulus di 32 kali pertemuan atau di 8 bulan itu nanti bisa mendapatkan satu sertifikat internasional. Gitu ya. Nah, ini untuk review-review dari klien kami. Gitu. Kenapa nih untuk mempersiapkan anak di masa depan digital? Sepertinya mungkin kalau misalnya dari Mama sudah tahu ya, dari pemerintah Indonesia sudah mengusulkan pembelajaran coding dan AI itu akan masuk ke dalam kurikulum SD dan SMP. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya memang dari sekolahnya Atifal belum ada nih, gitu ya. Nah, ini bisa lebih dulu nih Atifal sudah pelajari basicnya. Jadi nanti saat kurikulumnya masuk ke dalam sekolahnya Atifal, Atifal sudah nggak kaget lagi. Gitu ya. Sudah nggak kaget lagi, bahkan bisa lebih unggul dari teman-teman yang pembelajaran coding itu apa. Gitu. Ini juga rekomendasi dari para ahli IT gitu ya. Nah, di sini Mrs. mau kasih tahu nih Atifal. Kenapa coding itu penting? Karena bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Lalu meningkatkan prestasi di bidang matematika dan sains. Gitu ya. Mempersiapkan anak untuk karir di bidang teknologi yang sedang berkembang seperti AI dan perangkat lunak lainnya. Gitu. Oke, sampai sini gimana nih dari Atifal dan dari Mama juga? Gak apa-apa kalau misalnya dari Mama sama Atifal mau diskusi dulu, boleh nih nanti bisa di kira-kira misal Atifal sudah setuju atau oke, gitu ya. Trial kelasnya kan kita bisa kapan aja nih Mam, gitu boleh banget diskusi dulu gitu, supaya dari Atifal maksudnya ada memang keinginan sendiri nih untuk oke gitu. Dari Miss Ismi memang nggak bisa paksa juga nih untuk Atifalnya, supaya bisa lebih mudah nanti untuk menyerap pelajarannya dari Atifal gitu. Ya Mbak, nanti sambil diskusi. Oke. Jadi mau diskusi dulu dari Mama sama Atifal. Selanjutnya setelah ini gimana lagi ya Mbak ya? Oke, nanti kita akan udah nih Mam untuk ini untuk materinya sudah seperti ini gitu. Jadi nanti Miss akan jelaskan untuk kelas lanjutannya nih Mam seperti apa. Dilanjut aja dulu Mbak, Mm-mm. sambil saya juga sambil ngelihat-ngelihat seperti apa, nanti sambil aja lagi, sambil jalan aja Mbak. Oke, baik. Atifal, gimana? Semangat? Oke, kita coba kelasnya untuk satu level aja ya. Kita coba dulu ya. Kita lihat nih Atifalnya seperti apa. Karena nanti sayang saat udah dicoba kelasnya, ternyata di akhir Atifal tetap nggak tertarik gitu. Jadi Miss paparkan dulu untuk materinya seperti ini Atifal gitu. Oke, Miss ini kirimkan link prakteknya nih Atifal di kolom chat grup. Linknya dibuka di mana ya Mbak? Di WA? Di chat Zoom, Mama. Sudah masuk? Oke, oke. Phone number. Kalau sudah dibuka, boleh dibantu share screen.
Oh, nggak bisa di-share ya, Mbak ya? Ya, ya. Oke, ini boleh diklik dulu nih, dibantu klik Aktifal yang login as student. Nah, untuk username-nya Aktifal dimasukin ya, yang ini. Username apa ya, Mbak ini? Ini Aktifal, sudah Mrs. Mi kasih di atasnya. Itu. Coba lihat. Yang ini Aktifal, kelihatan? Oke. Putih itu tulisannya berapa sih? Merah. Oke, passwordnya 3985, Aktifal. 3985. Iya, di login aja. Oke, boleh di skip. Ini di not now aja. Ini di skip ya. Oke, Atifah boleh buka community-nya dulu nih. Nah, ini contoh project dari teman-teman di algoritmik nih Atifah. Atifah boleh scroll ke bawah. Mungkin kalau misalnya mau lihat-lihat, yang scratch-scratch itu pembelajaran yang seusianya Atifah. Kalau mau coba dibuka, yang bisa dibuka boleh coba dibuka. Yang scratch. Coba klik saja. Klik coba. Iya, diklik aja. Nah, ini boleh coba di scroll. Boleh di checklist Atifah kotaknya. Iya, itu. Oke, langsung di okein aja. Kita tunggu ya. Coba dimainkan. Yang bendera hijau, diklik continue. Atifal tahu cara bermainnya? Tahu, oke. Nah, untuk membuat kayak gini ada codingnya ya, Atifal ya. Ada pembelajaran bahasa pemrogramannya dulu. Oke, sudah. Oke, boleh ke course. Oke, ke manajemen Botmars yang satu. Oke, atau enggak langsung yang kedua deh. Coba Atifal kan usianya 10 tahun ya. Di continue dulu Atifal. Di sini langsung lihat aja. Coba yang ke sini lagi, diklik. Pilih yang kedua. Oke. Nah, di sini Atifal ada perintah
diminta untuk gerakan roket ke depan, lalu digerakkan tanpa henti. Boleh ditutup? Oke, nah ini roketnya ya. Di sini ada kolom satu, lalu ada kolom dua, gitu ya. Ini dua, dan ini kolom tiga. Gitu. Jadi di mana untuk blok scratch-nya ini di kolom satu akan disusun di kolom dua, dan akan menghasilkan untuk perintahnya yang sesuai di kolom tiga. Gitu. Oke, Atifal ini kan tadi diminta untuk melangkah ke depan. Nah, kalau dari kode ini kira-kira yang mana nih Atifal yang melangkah? Oke, coba boleh dikasih bendera hijaunya. Oke, sebentar Atifal. Oke, sebentar ya. Ini Mrs. Mi cek dulu. Ini kan untuk pertamanya kayak gini Atifal gitu ya. Jadi nanti ini untuk pembelajaran basicnya atau dasarnya ini untuk pengenalan kelasnya aja. Gitu. Jadi nanti mungkin di kelasnya Atifal akan belajar yang berbeda. Maksudnya berbeda itu mungkin gamenya nggak seperti ini. Tapi tetap pembelajarannya akan menggunakan block scratch seperti ini Atifal ya. Gitu ya. Oke, dari sini Atifal sudah mulai tertarik belum? Sudah, oke. Kalau misalnya dari Atifal sudah oke, bisa lanjut ya. Kita bisa lanjut lagi nih Atifal. Coba boleh tadi sudah bisa lanjut ke level selanjutnya belum? Sudah dicek? Yang Diklik yang ceknya Atifal. Yang ini nih sebentar. Nah, yang ini. mana? Oke, ke atas. Oke, sebentar di sini edit dulu. Nah, sudah bisa kebuka belum Atifal? Yang mana, Miss? Oke, ini boleh ditutup dulu deh. Harusnya di sini sudah ada bisa lanjut. Nah, kita cek ulang Atifal. Nah, oke, di next level ya. Oke, nah ini diminta gerakan ke atas dan ke bawah. Perintahnya ini boleh ditutup. Atifal sudah belajar titik koordinat di sekolah matematika? Sudah. Tahu kalau sumbu Y ke atas itu positif atau negatif? Belum. Belum. Oke, baik. Nah, kalau saya di sini Sismi jelaskan sedikit ya. Karena nanti pembelajaran coding pasti akan ada diselipkan untuk matematikanya juga nih Atifal dan bahasa Inggrisnya. Gitu. Nah, ini ada tombol, ada sumbu Y, ya. Di sini ada sumbu Y. Dan di sini ada sumbu X. Gitu. Yang dimana kalau untuk Y ke atas itu positif. Dan kalau untuk Y ke bawah itu negatif angkanya. Gitu. Nah, di sini kan diminta untuk menggerakkan ke atas dan ke bawah ya. Berarti di mana untuk rumusnya harus ada yang positif dan harus ada yang negatif untuk angkanya. Gitu. Oke. Sekarang kira-kira yang mana nih, Atifal, yang bisa disusun untuk kodenya? Oke, good. Lalu, mana lagi nih untuk kode kedua? Forever-nya nggak perlu nih, Atifal. Nah, kita coba untuk susun yang kode kedua. Gimana nih menurut Atifal? Bingung? Bingung. Oke. Nah, ini sudah ada kode satu kan, Atifal ya?
Di sini sudah ada kode 1. Nah, di sini kamu bisa lihat ada tulisan space yang ada tanda panah kecil. Itu boleh diklik. Nah, ini mau ke atas atau ke bawah dulu? Kamu susunnya. Ke atas up row, ke bawah dan row. Yang mana kalau ke atas? Oke. Nah, ini kan sudah benar ya, sudah positif 10 karena kalau Y ke atas itu positif. Atifal susun lagi untuk kode kedua. Ya, nah ini disusun lagi. Oke, itu diganti yang ke bawah dulu. Nah, ini diganti ya yang ke bawah. Yang mana? Yang ke bawah. Oke, nah ini kalau untuk yang ke bawah tadi angkanya harus apa? Kalau ke atas positif, kalau ke bawah Negatif. negatif. Oke, boleh coba diganti negatif 10, berarti minus 10. Yang mana ini? Mana? Minusnya ada di deretan angka di keyboard. Lihat, Tifa. Minus. Ya, 10. Oke, nah coba boleh dimainkan lagi. Ini sudah benar untuk positif yang atas. Nah, kalau misalnya sudah diklik yang hijau, Atifal boleh mainkan pakai keyboard ke atas ke bawah. Coba, bisa nggak? Bisa? Oke, nah seperti ini ya untuk pembelajarannya. Jadi memang akan membuat dasar-dasar dari game. Jadi sebelum game itu muncul, itu akan membuat basicnya Atifal seperti ini. Itu. Jadi akan membuat dasar kerangkanya dulu. Game yang Atifal mainkan juga sama. Semuanya dibuatnya pakai coding juga. Gitu. Tapi kalau dari Mama bagaimana, Mam? Pembelajarannya seperti ini apakah sudah sesuai dengan yang Mama mau? Ya, Mbak. Sudah sesuai dengan ekspektasi Mama? Ya, Oke, baik. Nah, dari Atifal gimana? Semakin tertarik nggak? Pembelajarannya nanti di kelas lanjutannya seperti ini. Sudah tertarik? Sudah oke ya? Oke, di sini mau kasih coba lagi satu kali lagi. Boleh di next nih Atifal, dicek dulu. Seru kan? Seru nggak pembelajarannya kalau kayak gini, Atifal? Oke, makanya dicoba dulu ya. Nah, boleh di next. Sudah bisa belum? Nah, di next ya. Nah, di sini diminta ditutup. Oke, di sini diminta untuk membuat mesin roket bekerja. Berarti yang dimana kalau mesin roket itu akan menghasilkan sebuah asap, gitu ya. Nah, Atifa boleh lihat nih, yang di kolom kedua ada kostum. Di kolom pertama ada kostum, boleh diklik. Nah, Atifa boleh coba klik satu-satu, nomor 1 sampai 4. Kira-kira apa yang berbeda? Perhatikan roketnya, Apinya. apinya, asapnya berarti yang berbeda ya. Oke, nah supaya bisa buat kayak gini sambil dijalankan, gimana? Atifal harus susun dulu nih kodenya di sini ya. Gitu. Oke, balik lagi ke kode nih Atifal. Oke, seperti apa? Seperti biasa. Karena supaya asapnya terus bergerak tanpa henti, berarti harus pakai kode apa tadi? Tadi kamu di awal sudah oke banget tuh. Pakai kode apa? Kalau yang tanpa henti, yang selamanya. Positif negatif. Bukan yang pertama, yang supaya dia bergerak tanpa henti, yang selamanya, yang maju melangkah. Kodenya apa tuh? Coba bahasa Inggris selamanya apa di sini di kode ini? Coba cari.
di kolom nomor 1. Coba Tifa lihat. Kode yang bahasa Inggrisnya selamanya. Yang mana ya? Yang mana yang bahasa Inggrisnya selamanya? Nah, ini yang forever ya. Forever kan artinya selamanya tuh. Nah, ini nih Tifa. Nah, oke. Forever-nya bisa dipasang. Lalu customnya nih, customnya bisa dipasang di dalam. Di dalam forever, coba pelan-pelan. Iya, digeser dulu. Di dalamnya. Nah, oke. Coba dipasang untuk semuanya di atas. Good. Nah, di bawahnya next custom itu ada ininya, jedanya nih, yang wait. Nah, ini boleh di bawah di next custom, di dalam, nah itu, oke. Boleh diganti untuk weight-nya di 0,5, supaya nggak terlalu lama berhentinya, Tifal. Di 0,5. Titik 5. 0,5. 5. Nah, oke, good. Coba boleh diklik bendera hijaunya. Seperti apa dia jalannya. Nah, asapnya sudah bergerak? Oke, boleh dicek. Kita lanjut lagi. Oke, di next level ya. Ya, oke. Nah, di sini ada suaranya nih, ya, Tifa. Gimana supaya bisa memunculkan suara? Boleh ditutup dulu. Oke, nah ini untuk forever-nya bisa dipasang. Nah, lalu suaranya di dalam forever seperti biasa. Nah, coba dimainkan. Ada nggak suaranya? Ada nggak suaranya? Ada. Oke. Oke, bisa langsung dicek lagi, Tifa. Next ya. Semakin seru apa semakin bosan? Semakin seru. Oke. Ini ada gerakan komet nih, Tiffal. Ada baru lagi di sini. Ya, ada yang namanya change X dan change Y. Nah, ini yang tadi Miss Ismi bilang. Ada gerakan X dan gerakan Y, titik koordinatnya. Jadi nanti supaya kometnya bisa eh, jalan nih ke bawah, gitu menabrak roket tersebut, gitu ya. Oke, berarti kalau ke bawah miring itu, Tiffal boleh menggunakan change Y, sorry. Coba dipasang. Nah, sebenarnya di sini juga bisa, Tifal, kalau mau melihat untuk contekannya ya. Nih, Tifal boleh buka ini deh. Di sini kasih lihat di sini ada petunjuknya seperti apa. Itu tuh merah yang apa itu dulu? Oke. Nah, ini boleh diklik nih. Coba satu-satu seperti apa. Gitu. Nih, ada tanda-tandanya ke bawah. Itu boleh coba diklik. Yang nomor 1 itu kayak gimana. Apa aja yang diminta gitu. Ini coba sudah di. Itu dari awal. Nah, coba seperti apa kira-kira kalau dari petunjuknya seperti itu, Tifal? Forever, change X, disuruhnya tadi change X ya?
Nah, change-nya di dalam berarti. Nah, tadi dimintanya change X-nya minus apa plus? Minus. Minus. Oke, boleh ditulis. Minus 10 ya. Nah, oke, boleh di bendera hijaunya dicoba. Nah, gitu ya. Oke, boleh dicek lagi. Oh, gerakan kometnya belum. Satu lagi. Oke, coba dicek. Udah bisa belum nih? Belum. Coba ada yang salah. Coba kamu cek untuk perintahnya. Tadi, ada yang salah nggak? Oke, good. Ya, harus diperhatikan ya. Nah, ini seperti apa? Diminta untuk menggerakkan gitu ya komet baru nih dan komet yang lama tadi gitu. Boleh kalau misalnya mau lihat petunjuknya seperti apa, Tifa. X. Hmm. Oke. Ya, dipasang dulu untuk fungsi perintahnya ya. Yang di awal itu memang wajib tuh memasang untuk yang tanda hijau itu, bendera itu. Boleh ditutup dulu. Oke. X tadi minus berapa? 5. Lalu turn-nya tadi berapa? Benar nggak nih? Oke, good job. Di next ya. Ini akan menghasilkan sebuah game nanti di akhir. Ini yang 7, Tifa. Oke, diokein aja. Nah, di sini ada tambahan lagi, kelipan bintang, gitu ya. Lalu nanti bintangnya ada yang disembunyikan, ditampilkan seperti apa. Coba tampilkan. Nah, berarti apa dulu? Satu-satu dulu. Coba pasang fungsinya dulu. Oke, lalu forever-nya. Lalu perulangannya tadi, show, hide, tampilkan, sembunyikan, tampilkan, tunggu 3 detik, lalu sembunyikan. Hmm, 3, itu di bawah show. Di bawah show nih, default. Yang wait-nya di bawah show. Oke, lalu wait, dan hide. Show. Coba diganti 3. Coba dicek bisa nggak kedip-kedip. Nah, belum nih, Tifa. Ada yang salah berarti dari perintahnya. Bergerak apa tuh? Nah, ini ada yang fungsinya kurang.
Coba cari di atas. Nah, oke, coba diulang lagi. Cek. Ya, di random position aja udah bener. Nah, mana bintangnya bergerak nggak? Nah, gitu ya. Oke. Coba udah oke belum? Udah bener belum perintahnya? Nah, ada yang salah tuh, Tifa. Kenapa salah? Harusnya show dulu baru hide. Lalu di tengahnya ada tunggunya nih, jedanya. Baru hide-nya di bawahnya. Jadi, coba diulang. Kan di dalam forever itu, show dulu. Show. Nah, iya gitu, betul. Betul, Tifa itu. Show dulu. Show. Oke. Lalu, wait. Mm-mm. Ya, itu. Lalu, hide. Di bawahnya wait. Di bawahnya wait. Nah, itu. Ini di bawahnya hide. Hide dulu. Oke, coba di bawahnya. Nah, coba kita cek, langsung cek aja. Bisa nggak? Nah, good. Next level ya, kayak gitu ya posisinya. Jadi memang harus urutan Tifal supaya jadi oke. Nah, di next. Nah, di continue. Ini sudah disatukan nih semuanya. Tifal boleh mainin gamenya. Kalau nabrak itu berarti kehidupannya kurang ya. Kamu berusaha ambil bintang supaya nambah nih kehidupannya nih. Coba ke atas ke bawah. Kan bisa tadi. Nah, gitu. Berarti bintang yang dikumpulkan nol, kehidupannya nol gitu. Nah, sudah untuk prakteknya sampai situ aja dulu, Tifa. Boleh dibantu stop sharing. Nanti bisa dilanjutkan nih, Tifal. Untuk di kelas lanjutannya, Tifal boleh dilanjutkan untuk main di rumah iseng-iseng. Gitu ya. Oke, boleh bantu di stop sharing dulu. Oke, nah Miss mau tanya dulu sama Tifal. Nah, pembelajarannya kan tadi kayak gitu nih gambarannya Tifal. Itu hanya pengenalan singkat ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi akan membuat sebuah game sederhana. Kalau dari Tifal gimana tadi setelah mengikuti prakteknya? Di awal kan Tifal belum tertarik, tapi setelah mengikuti prakteknya kayak gitu gimana Tifal? Yes. Seru. Gimana kamu tertarik nggak pembelajarannya kayak gitu? Tertarik? Oke, baik. Kalau dari Mama bagaimana, Mam? Wah, iya Mbak. Ya, gimana nih, Mam? Dari Mama sendiri, kelasnya tadi prakteknya kayak gitu sampai selesai. Tadi hanya pengenalan singkatnya nih, Mam. Lumayan bagus sih Mbak buat dia micu buat berpikir sebenarnya tadi saya lihat. Ya, untuk menguatkan logikanya, Mam, memang. Ya, Oke, berarti dari Tifalnya sudah mulai tertarik dan dari Mama juga sudah oke gitu ya, Mam ya. Oke, di sini Mrs. Mi izin kasih feedback dulu terkait kelasnya tadi Tifal seperti apa. Tuh, memang mungkin di awal Tifal kurang tertarik mungkin karena belum tahu pembelajarannya akan seperti apa. Lalu setelah masuk ke sesi praktek, sepertinya Tifal sudah mulai tertarik gitu dan oke. Yang dimana memang sudah Tifal sudah bisa mengikuti gitu ya instruksi-instruksi seperti apa untuk logikanya juga sudah oke nih. Tifal hanya hanya saja Tifal harus lebih fokus saat mengikuti sebuah instruksi dari pembelajaran coding ini. Kita karena kan banyaknya instruksi ya, Tifal ya. Seperti mungkin tadi penyusunan kode-kode Scratch itu kan memang harus ada urutannya. Nah, dari situ tadi Tifal mungkin ada beberapa yang masih kurang fokus, tapi nanti bisa untuk fokusnya dilatih, itu lama-lama akan terbiasa Tifal. Selama Tifal mengikuti kelasnya nanti. Gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan dulu mungkin dari Mama atau dari Tifal?
Nggak ada. Nggak ada? Oke, baik di sini Mrs. mau ringkas dulu ya. Mau summarize dulu nih dari awal sampai akhir gimana gimana gitu ya. Tadi kan juga dari kita sudah lihat juga nih dari awal memang Tifalnya agak kurang tertarik gitu ya. Kenapa nih? Tadi juga Miss juga di awal tanya, kenapa Tifal kayaknya kurang happy hari ini gitu. Ternyata memang kurang tertarik. Tapi Mrs. Mi juga bilang, nanti Miss akan jelaskan dulu akan seperti apa pembelajarannya. Kalau memang masih kurang tertarik, oke nggak apa-apa. Kita bisa lanjut mungkin saat nanti Tifal sudah tertarik. Tapi kita coba dulu untuk prakteknya, akhirnya Tifal tertarik nih, Mam. Gitu ya, Mama ya. Yang dimana dari Mama juga oke nih untuk pembelajarannya gitu ya. Tifal juga sudah oke nih Mam, sudah tertarik gitu. Tadi kan juga sudah diskusi juga sama Mama seperti apa gitu. Karena kalau misalnya dari Mama kan juga mau lihat nih Tifal nggak hanya main HP saja. Nanti untuk membuat sebuah proyek atau prestasi karya gitu ya yang bisa dibanggakan nih sama Tifal seperti apa gitu. Dan untuk pembelajaran basic coding nanti juga akan masuk ke kurikulum SD dan SMP Tifal. Jadi kamu nggak akan rugi gitu ya. Kalau misalnya memang mengikuti dari sekarang, justru kamu punya bekal lebih dulu nih dari teman-temannya. Nanti kamu malah bisa yang mengajari teman-temannya. Kamu nggak bingung juga belajarnya tuh seperti apa. Nanti kalau ditanya juga saya sudah pernah belajar Scratch, itu namanya codingnya. Gitu ya. Oke, di sini kan harapan Mama supaya Tifal bisa lebih mendalam lagi nih atau tahu masalah di bidang IT seperti apa nanti pembelajarannya. Gitu. Oke, Mam. Dari sini, Mam, boleh digeser sedikit, Ival, biar Sismi bisa ngobrol sama Mama juga nih. Iya, Mbak. Oke. Oke, Mam. Dari sini kan tadi sudah Sismi jelaskan juga nih, Mam. Untuk kelasnya itu ada dua kelas, ada di kelas grup dan kelas private nih, Mam. Kalau dari Mama sendiri dan Tifal sendiri lebih tertarik untuk kelas grup atau kelas private? Mungkin ke kelas grup aja, Mbak, Ke sambil kelas grup. dilihat sama Oke. teman-teman. Oke, baik. Ya, nanti teman-teman ini dari berbagai daerah tuh, Tifal. Jadi nanti bisa kenalan juga nih. Oke, di sini Mrs. Mi untuk izin share ya, Mama ya. Tapi kalau Tifal tertarik nggak untuk pembelajaran pembuatan Roblox? Memang biasa anak-anak akan lebih suka sih kalau misalnya pembelajarannya itu yang dia suka sih, Mam, gitu ya. Oke, baik. Di sini izin share screen dulu ya terkait untuk pendaftaran serta pembiayaannya dan jadwalnya nanti. Sudah kelihatan, Mama? Sudah? Oke, baik. Di sini Mrs. Mi rekomendasiin untuk TIFAL itu ada di paket program expert gitu atau di 64 pelajaran ini. Kenapa? Tadi ini lanjutannya untuk kurikulumnya mendapatkan visual programming, lalu nanti setelah lulus di visual programming langsung dapat yang Roblox gitu. Jadi nanti di sini ada kurikulum visual programming plus kurikulum Roblox langsung dapat dua sertifikat internasional nanti setelah lulus gitu ya. Dan di sini untuk benefitnya 20 kali konsultasi gratis dengan tutor di luar pelajaran. Lalu nanti juga untuk pembelajarannya akan direkam. Jadi nanti kalau misalnya Tifal mau mengulang pelajarannya itu bisa kapanpun dibuka lagi gitu ya. Nah, di sini Tifal juga berkesempatan khusus untuk mengikuti kompetisi internal dan eksternal. Jadi nanti kamu bisa mengikuti lomba nih, Tifal. Gitu ya. Oke, kalau misalnya sebentar Tifal ya, mohon izin sebentar. Oke, nah kalau misalnya dari sini, kalau untuk kelas grupnya seperti itu, Mam, gitu. Namun di sini juga ada apa namanya paket basic yang dimana satu kurikulum, yaitu hanya mendapatkan tadi pembelajaran visual programming, Mam, gitu ya. Nah di sini maka mendapatkan satu sertifikat internasional, itu karena untuk hanya lulus di satu kurikulum. Kalau di 128 pelajaran akan mendapatkan sampai pembelajaran Python nanti, Python Start itu yang dimana untuk codingnya bisa lebih tingkatan lagi membuat sebuah aplikasi gitu atau game 3D nantinya. Nah, untuk jaminannya Mam dari harga tersebut gitu kan ya kami ada jaminan juga
sebentar. Nah, ini untuk jaminannya, Mam. Jadi nanti ada jaminan refund apabila di tengah perjalanan, di tengah pembelajaran ya, sudah mengikuti modul 1 dan modul 2 dari TIFAL, tidak bisa melanjutin nih karena ada kendala apapun. Itu bisa di refund untuk sisa modulnya. Jadi uangnya tidak hangus, Mam. Gitu. Lalu nanti juga bisa mengakses ke platform itu 24/7. Gitu ya. Nah, di sini nanti TIFAL bisa izin cuti. Kalau misalnya TIFAL mau ujian atau liburan dulu di maksimal 2 bulan. Nah, kalau kelas grup kan nanti kelasnya kan 1 minggu 1 kali nih TIFAL. Nanti misalnya TIFAL pilih kelas hari Sabtu, contoh ya. TIFAL pilih kelas hari Sabtu, dan ternyata Sabtu ini mungkin TIFAL lagi ada izin nih, Mam, absen, nggak datang gitu ya. Itu bisa digantikan TIFAL ke hari lain yang memang pelajarannya sesuai dengan yang TIFAL sedang pelajari. Jadi yang dimana paketnya utuh sesuai dengan satu kurikulum itu. Gitu. Untuk jaminannya seperti itu ya, Mam ya. Oke, kalau dari Mama bagaimana nih, Mam? Miss Ismi akan kembalikan lagi ke Mama dan Tifal. Iya Mbak, nanti untuk ikut lanjut kelas apa tidak nanti mungkin lebih ke chat aja ya Mbak ya, nanti saya komunikasikan dulu sama anaknya dulu gimana nya. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Mama? Untuk ini sampai saya dulu mungkin Mbak, udah nggak ada pertanyaan dulu. Nanti mungkin kalaupun ada nanti mungkin saya lebih ke chat yang tadi. Oke, boleh kalau mau chat yang tadi. Oke, Ya, baik. Sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Mama? mungkin udah nggak ada Mbak. Hmm, Oke, baik. Karena kan memang di sini kan semuanya harus didiskusikan dulu juga ya, Mama ya, gitu. Tadi juga Tifal dari awalnya tidak tertarik menjadi tertarik nih, Mam, gitu. Oke, baik. Kalau di sini sudah tidak ada pertanyaan dulu. Kalau misalnya dari segi harganya, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi dari Mama? Iya, Kenapa, Mam? iya Mbak ya. Oke, dari harganya berarti sudah oke dari Mama ya. Oke, kalau dari Tifal sendiri, gimana Tifal? Oke, oke dari Tifal tetap masih tertarik ya. Oke, kalau dari Mama kira-kira nanti seandainya oke nih, Mam, gitu sudah ngobrol. Kira-kira Mama jadinya mau ambil di paket yang mana, Mam? Hmm, Sebenarnya belum ada gambaran sih sebenarnya, cuman mungkin mungkin eh, ke 32 pelajaran aja dulu mungkin. Tapi nanti lah Mbak. Oke, baik. Kira-kira apa nih, Mam, yang mau didiskusikan dengan Tifal? Karena dari Tifalnya sudah oke nih, Mam. Nanti mungkin lebih ke diskusi eh, masalah waktunya dia, kemudian kesiapannya dia, bagaimana lebih lanjutnya lagi Mbak. Oke, baik. Kalau misalnya masalah jadwal, di sini bisa Miss Ismi langsung kasih lihat untuk jadwalnya juga nih, Mam. Gitu nanti kira-kira tivalnya bersedia di hari apa, yang available, yang kosongnya, gitu ya. Ya, insya Allah Mbak, nanti kami chat lanjut aja lagi kembali. Oke, baik. Kira-kira keputusannya kapan nih, Mam? Untuk Em, konfirmasinya. Nanti ya Mbak, nanti saya konfirmasi kembali di chat deh. Saya belum tahunya, nanti insya Allah deh. Saya cepatnya saya kasih informasi. Oke, baik. Sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Mama? Mungkin sudah tidak ada Mbak. Oke, baik. Miss Ismi izin pamit ya, Mama ya. Terima kasih, Tival dan Mama. Selamat sore. Terima kasih banyak. Selamat malam.